Mari kita rangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memberikan penghormatan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Pemimpin puja, pembawa acara, Rama Ramani, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sebelum uraian Dhamma disampaikan, izinkan saya memberikan apresiasi kepada pengurus wihara, termasuk juga yayasan, bahwa pada hari ini sangat padat karya wihara ini. Jadi uraian Dhamma itu disesuaikan dengan jenjang umurnya. Bagi yang umurnya masih pelajar dan anak-anak, sekarang pun mereka sedang belajar di Pusdiklat. Bagi mereka yang sudah cukup sepuh, permisi bicara tua, hari ini mereka melakukan Dharma Yatra lah ke Karangasem. Berarti yang ada di ruangan ini anak-anak bukan, sepuh juga bukan. Jadi kalau ada yang di belakang itu, Pak, Bu, kalian tidak sepuh. Meskipun duduk di belakang, ya. Jadi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus wihara karena mau sibuk membagi timnya menjadi 3 seperti itu. Ibu Bapak sekalian, hari ini topik yang akan disampaikan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara, bahwa kediaman paling nyaman itu adalah hati yang lapang. Dan ini ada di dalam Khuddaka Nikaya, bagian Petako Padesa Pali, Sutta nomor 6, namanya Sutta Atha Samuccaya Bumi. Ketika saya cek, ternyata sejauh yang saya tahu, sutta ini belum ada yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya satu Bante yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sehingga apa yang saya sampaikan ini, selain berdasarkan terjemahan Bante Nyana Moli namanya, juga berdasarkan apa yang saya ketahui sehubungan dengan bahasa Pali. Jadi hanya ada 2 referensi itu karena memang sutta ini hampir jarang dibahas, tapi penting. Kenapa penting? Karena menyimak situasi satu negara tertentu, satu masyarakat tertentu, kadang kita merasa apa yang mereka lakukan itu tidak adil. Misalkan demo kemarin di Nepal, saya ngomongin yang jauh-jauh ya.
karena ada rasa ketidakadilan, maka akan muncul kebencian, maka akan muncul kemarahan, maka akan muncul ketidakpuasan. Muncul kemarahan, muncul kebencian, itu kebahagiaan apa penderitaan? Penderitaan. Ibu bapak belajar dhamma, pengennya agar bahagia, apa agar menderita? Nah, makanya di dalam Petako Padesa Pali disampaikan ada 3 jurus, 3 cara agar kita bisa berdiam dengan nyaman berdasarkan jenjang pelatihan batin seseorang. Jadi, berdiam dalam bahasa Pali disebut sebagai viharati. Tempat berdiam disebut sebagai wihara. Jadi kalau ada yang tanya, wihara itu artinya apa? Tempat berdiam. Dan agar bisa berdiam dengan nyaman, tanpa menyalahkan pihak luaran, karena Sang Buddha memberikan contoh di dalam Samyutta Nikaya, waktu itu ada seekor anjing hutan, ibu bapak. Anjing hutan ini pertama mau istirahat karena capek ya, habis berburu, anjing ini kemudian beristirahat di atas akar pohon. Dia berdiam di sana, tapi rasanya kok tidak nyaman. Anjing ini pikir, kalau saya berdiam di rumput kayaknya nyaman deh, kan empuk kan? Pindahlah dia ke rumput. Tidur dia di sana. Kok tidak nyaman? Padahal ini empuk. Oh, mungkin di tanah lapang yang ada mataharinya bisa bikin tubuh saya nyaman. Pindahlah dia ke tanah lapang. Nyaman tidak sampai sana? Enggak juga. Yang anjing ini nggak tahu, yang membuatnya tidak nyaman bukan akar, bukan rumput, bukan tanah. Tapi kulitnya ada kutu. Jadi mau tinggal di tempat manapun, selama ada kutu di kulitnya, dia akan tidak nyaman. Sang Buddha memberikan perumpamaan ini bahwa manusia juga sama. Selama ada kutu di dalam batin, selama ada pengotor di dalam batin, selama ada pengaruh di dalam batin, mau diam di mana saja, terasa tidak nyaman. Jadi yang perlu dibersihkan adalah pengotor batin. Bukan akarnya, bukan rumputnya, bukan tanahnya. Jadi disampaikan di dalam Petako Padesa, ada 3 macam wihara, ibu bapak. Ada 3 macam keberdiaman. Yang pertama disebut sebagai Dibba Wihara. Keberdiaman kedewaan. Yang kedua adalah Brahma Wihara. Kediaman makhluk yang besar, makhluk Brahma. Dan yang ketiga adalah Arya Wihara. Keberdiaman para Arya, para suciwan. Hari ini kita akan bahas 3-tiganya, bagaimana caranya agar batin kita minimal ya, seperti berdiam di alam dewa. Syukur-syukur ke level kedua, berdiam di kediaman para Brahma. Syukur-syukur berada di level puncak kediaman para suciwan. Dan sebelum diuraikan harus ada disclaimer dulu. Karena ini berjenjang. Sampai level manapun tidak apa.
Ketika mungkin di pertengahan uraian merasa, aduh apa nih mang? Jangan berkecil hati. Apalagi nanti yang paling belakang, aduh ruwet sekali. Jangan berkecil hati. Setidaknya yang pertama ini, ibu bapak mesti capai. Siap? Nah, jadi dengarkan dengan baik. Yang pertama, agar bisa mencapai dibawihara, kediaman kedewaan, syaratnya cukup 2. Syaratnya adalah hiri dan benawang kejang. Hiri dan tapa. Hiri artinya pikiran malu untuk berbuat jahat. Otapa artinya pikiran takut akan akibat perbuatan jahat. Ya nak Bali ngomong ngelahnya. Apa toh dampaknya? Kalau orang tidak punya hiri dan otapa, tidak punya malu, tidak punya pikiran takut, pagar sila akan dilanggar. Sudah tahu misalkan suatu jabatan tertentu ditunjang oleh masyarakat banyak, entah melalui upeti, saya nggak ngomong pajak loh ya, upeti zaman dulu di India pakai upeti. Udah tahu masyarakat umum lagi susah, dia malah pamer-pamer. Mending pamer dari cara yang benar dapatnya. Pamernya dari cara yang tidak benar pula. Karena apa? Nggak punya malu. Dan karena nggak punya rasa takut, dia ngambil upeti dari masyarakat, yang mana tidak semua masyarakat itu punya, ada yang susah payah agar bisa bayar upeti, disia-siakan begitu saja, dimaling. Kata korupsi terlalu bagus. Dimaling. Kira-kira dampaknya besar apa kecil? Tapi karena tidak tahu dampak itu, diterabas saja. Di bawihara ini, kediaman kedewaan ini untuk mencegah itu. Karena ibu bapak, ketika nanti saat akan meninggal, batin itu seperti akan memutar masa lampau kita. Akan mengingat masa lampau kita. Selama kita hidup, mana yang paling dominan itu yang akan muncul gambarannya. Kalau pernah melakukan garuka kama, itu yang akan diputar. Garukanya baik atau buruk, itu yang akan muncul. Kalau tidak punya yang garuka yang sangat signifikan, yang muncul adalah apa yang biasa dilakukan. Kalau terbiasa maling, apa yang muncul? Yo maling. Ingatan dia. Dan ketika ingat dengan hal yang buruk, akan meluncur ke alam rendah. Makanya hiri dan otapa, rasa malu dan takut akan akibatnya yang buruk-buruk, itu mencegah seseorang dari rasa takut, rasa penyesalan. Orang menyesal karena apa sih biasanya? Karena 2 hal. Salah bertindak, salah ngomong. Kalau orang selama hidup tidak pernah salah ngomong, tidak pernah salah bertindak, ada penyesalan tidak? Agar tidak salah ngomong, agar tidak salah bertindak, apa yang harus dijaga?
sila tadi. Tidak salah menggunakan tangan dan kaki sehingga melanggar sila pertama, menyakiti makhluk lain, bahkan sampai memindah alamkan makhluk lain. Tidak menggunakan tangan untuk mengambil hak-hak yang bukan dirinya. Tidak melakukan asusila, ngambil pasangan orang lain, mengkhianati pasangan sendiri. Tidak melukai telinga pihak lain dengan ucapan kasar, dengan ucapan bohong, memecah belah, apalagi dengan membual. Dan tidak melemahkan kesadaran sehingga bisa melanggar semua sila tadi. Jadi kalau ibu bapak sudah menjaga sila, sudah punya hiri dan otapa, tidak ada penyesalan, bagaimana di dalam sini? Terhimpit atau lega? Lega. Panas atau adem? Adem. Nyaman atau tidak nyaman? Nyaman. Kalaupun mati sekarang, siap apa enggak siap? Hah? Kalau ibu bapak enggak punya penyesalan, mati sekarang pun siap. Kenapa? Alam manusia rasanya terlalu kasar, terlalu jahat. Alam surga lebih mending. Tetapi di Bawihara ini punya kelemahan. Kalau praktek sila hanya untuk mencapai surga, itu untuk umat Buddha amatir. Karena sesungguhnya praktek sila bukan karena ada rasa takut, bukan karena ada rasa malu. Kalau sudah memahami ini, egois enggak rasanya saya menjaga sila agar saya selamat sendiri? Egois enggak rasanya? Agak egois ya? Tapi masih mending kan daripada melanggar sila. Maka kita akan ke tahap yang berikutnya. Kalau kita hanya menjaga sila untuk diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri, ya udahlah syukur-syukur di alam dewa. Puncaknya pun karena menjaga sila, tidak melakukan keburukan, batinnya tenang, mencapai jana-jana puncaknya. Hanya sampai batas sana. Makanya di Sutta Atha Samuccaya Bumi dikatakan orang yang praktek di Bawihara ini paling mentok jana-jana. Paling mentok. Karena hanya ngurusin dirinya sendiri. Ada yang lebih tinggi. Yaitu praktek Brahmawihara. Apa Brahmawihara? Ada 4. Metta. Karuna. Mudita. Bedah nawang. Karena kalau praktek sila, aku tidak membunuh, aku tidak menyakiti. Karena apa? Saya punya pengharapan baik. Tidak hanya saya yang ingin menderita, makhluk lain juga. Sama-sama praktek sila loh. Tapi dasarnya beda. Metta artinya apa? Cinta, kasih. Yang seperti apa yang disebut cinta kasih, Ibu Bapak? Seperti seorang ibu menyayangi putra tunggalnya. Seperti lo ya. Berarti bukan itu kan? Demikianlah kita mestinya mengharapkan semua makhluk. Menjaganya dengan baik. Berarti objeknya hanya keluarga kita kah?
Tidak. Hanya sesama Buddhis kah? Tidak. Hanya sesama bangsa kah? Hanya sesama yang baik kah? Sekarang periksa ke dalam diri sendiri. Masih punya sosok yang menjengkelkan enggak? Kalau masih, bagaimana kita memperlakukan dia? Punya pengharapan enggak? Semoga dia juga bahagia. Jadi praktek Brahmawihara adalah praktek apamanya. Apamanya artinya apa? Tidak terbatas. Tidak ada batasan. Yang dekat, yang jauh. Yang kurus, yang gemuk. Yang ganteng, yang pas ngomong jelek ngadep ke sini semua lagi. Tanpa batas. Yang dekat maupun yang jauh dalam arti secara batinnya juga. Dan ini menghalau batin dari kebencian. Karena kalau muncul kebencian, bagaimana rasanya hati kita, Ibu Bapak? Nyaman apa tidak nyaman? Tidak nyaman. Lapang apa terhimpit? Terhimpit. Bahagia apa menderita? Menderita. Jadi langkah awal yang pertama agar bisa berada di kediaman orang besar. Brahma itu artinya besar, artinya agung. Wihara artinya kediaman. Harus punya metta. Harus punya cinta kasih. Busan bermeditasi kan? Sudah meditasi memancarkan metta, nanti dilanjutkan dengan ucapannya di jalan, dilanjutkan dengan tindakannya di rumah. Jangan di sini penuh metta, di rumah saling cerca. Lalu ketika kita berhadapan dengan orang yang menderita, apa yang dimunculkan di dalam batin? Syukurin atau bantuin? Niat untuk menolong, ada rasa bergetar melihat makhluk menderita, itu bentuk lain dari metta, namanya karuna. Dan karuna ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, Ibu Bapak, hewan pun ada pada waktu itu. Karena sudah mulai ngambang. Pada tahun 1870-an di India sana, namanya di daerah Agra, ada sekelompok pemburu yang sedang beristirahat di dalam gua. Ketika istirahat, tiba-tiba ada suara orang. Setelah diselusuri, kok bisa di dalam gua, di dalam hutan ada orang, dilihat ternyata ada sosok, wujudnya seperti manusia sih, rambutnya seperti manusia, tapi jalannya pakai tangan, pakai kaki. Kemudian, pada waktu itu hari Sabtu, Ibu Bapak. Ya benar, hari Sabtu. Kemudian anak yang aneh ini dibawa ke panti asuhan. Karena ditemukan hari Sabtu, bahasa Balinya hari Sabtu apa? Saniscara. Bahasa Balinya apa? Dina. Sehingga anak ini diberi nama Dina Sanicar. Bahasa India. Kalau nggak percaya nanti googling aja. Kisah Dina Sanicar. Orang yang ditemukan pada hari Sabtu. Apa istimewanya ini? Ternyata ketika dibawa ke panti asuhan, dikasih makanan tidak mau. Tapi ketika dikasih daging bentah, lahap sekali. Dan dia tidak bisa ngomong, bisanya gonggong.
Setelah ditelusuri ternyata dulu anak ini dibuang di dalam hutan. Tahu siapa yang membesarkan? Serigala. Jadi waktu itu diketahui bahwa serigala ini lihat ada bayi. Oe, kasihan. Kasihan sehingga serigala ini bawa anak ini ke dalam gua. Karena yang ngasih karuna, belas asih adalah serigala, besarnya juga seperti serigala. Dan ini menarik sehingga jadi film. Filmnya judulnya Mowgli. Cari aja film Mowgli. Jadi karena dia masih bocah, umur 6 tahun kan suka sekali meniru kan. Siapapun yang memberikan welas asih, itu yang dia tiru. Di panti asuhan, diajarin yang benar-benar susah sekali. Tapi ada satu hal yang ditiru oleh bocah ini. Ditiru tanpa disuruh belajar. Yaitu apa? Ngerokok. Jadi dia lihat petugas panti asuhan ada yang ngerokok. Dia ikut ngerokok sehingga mati muda. Nah, kita beruntung Ibu Bapak. Yang memberikan karuna, welas asih, bukan serigala. Tapi Guru Agung Buddha. Kalau yang memberikan welas asih itu adalah serigala, perilakunya seperti serigala. Kalau kita yang memberikan welas asih adalah Guru Agung Buddha, perilakunya seperti sudahkah kita berperilaku seperti Guru Agung Buddha? Jawab sendiri. Karuna turut bergetar melihat makhluk lain menderita. Sang Buddha ketika usia 35 tahun sudah selesai sebetulnya. Beliau sudah mencapai kesucian. Udah tidak perlu repot-repot ngurusin orang. Tapi karena beliau melihat ada makhluk-makhluk yang menderita sekali. Tapi cukup dengan mendengar dhamma beliau, separuh besar penderitaannya akan hilang. Karena karuna beliau, meskipun beliau sudah tuntas, berpensiun, sudah harusnya tidak perlu ngapa-ngapain lagi, beliau dari pagi sampai malam ngajar dhamma. Bagi batin yang belum maju, omong-omong doang, ngajar dhamma doang, apa hebatnya? Cuma ngasih kebenaran, apa hebatnya? Justru dengan omong-omong doang itu, pintu apa ya bisa tertutup. Justru dengan omong-omong doang itu, bisa keluar dari samsara. Makanya tidak perlu jauh-jauh nyari contoh siapa yang punya karuna luar biasa. Beliau, Sang Bagawa, yang punya welas asih. Tidak tega banyak manusia menderita, tidak tega beliau. Tapi kalau orang yang tidak punya karuna, kejam dia. Bagaimana suasana hati orang yang kejam? Nyaman tidak? Tidak nyaman. Sehingga selain punya metta, karuna dikembangkan ketika melihat makhluk lain menderita. Tapi kalau makhluk lainnya bahagia bagaimana? Orang biasa, orang bodoh akan iri hati. Kalau orang yang iri hati, puas enggak dengan dirinya sendiri? Enggak puas. Kalau enggak puas dengan dirinya sendiri, terhimpit apa lapang badannya? Terhimpit. Bahagia apa menderita? Menderita. Pada suatu hari,
Ini nggak ada di pustaka suci ya, tapi sangat penting, sangat menarik. Waktu itu diceritakan seekor gagak. Tahu gagak ya? Warnanya apa? Hitam. Bagi sebagian orang ada yang mau melihara gagak enggak? Jangankan melihara, bertengger di atas rumah aja kita deg-degan. Siapa nih meninggal nih? Bayangkan keberadaan gagak seperti itu tidak diinginkan dimanapun, sehingga waktu itu ada gagak yang agak sensitif batinnya. Dia bertengger di satu rumah diusir, dilempar. Bertengger di rumah lain diusir. Batinnya lemah, gagaknya mau bunuh diri. Aduh, aku nggak diterima dimanapun. Aduh, lebih baik mati. Tapi kalau mau terjun dari atas dia punya sayap, depresi sekali, bengong sekali. Ketika dia depresi, ada orang bijak lewat. Nah, orang bijaknya lihat, ini gagak kenapa depresi ya? Dia bisa ngomong sama gagak. Kamu kenapa murung seperti itu? Ya, aku sedih. Nggak ada yang mau nerima aku ya. Mungkin karena warna aku hitam. Coba aja warna aku putih ya. Kayak angsa, pasti dipelihara dengan baik. Di danau enak berenang-renang. Aku mau mati saja. Sebelum kamu memutuskan untuk mati, udah ngobrol sama angsa belum? Bener nggak dia happy dengan warnanya yang putih? Pasti dia happy. Nggak, coba tanya dulu. Kalau dia happy, silakan bunuh diri. Akhirnya gagak ini dengan gontai gitu terbang, nyari angsa. Enak ya, warnamu putih, bulunya halus, renang-renang kesana kemari. Si angsanya jawab, diam kamu. Enak apanya warna pucat seperti ini? Biasanya warna seperti ini lambang untuk orang mati. Itu tuh lebih baik jadi beo. Nah, tahu burung beo? Warnanya hijau, paruhnya merah ya, ekornya kuning gitu ya. Tuh, si beo baru keren, warna-warni, nggak kayak saya, cuman putih polos. Nah, kemudian si gagak ini mulai nggak jadi bunuh diri kan? Karena ternyata si angsa juga nggak puas. Terus si gagak, oh berarti si beo pasti bahagia dong. Sehingga gagak ini terbang untuk memastikan, mulai penasaran. Happy nggak burung yang berwarna-warni itu? Dia terbang ke dalam hutan, nyari-nyari susah sekali. Karena warna kulitnya apa? Hijau. Si beo tuh. Nyari susah sekali, akhirnya ketemu satu beo. Ditanya sama si gagak, kamu beruntung sekali ya. Warna bulumu hijau, paruhmu kuning. Beruntung apaan? Kamu aja nyari saya susahnya setengah mati kan? Nyaru dengan hutan. Kalau kamu happy dengan yang warna-warni, harusnya kamu tanya ke apa yang paling warna-warni? Merak. Coba tanya merak, happy nggak dia dengan warna seperti itu? Harusnya sih happy ya? Iya, harusnya happy. Terbanglah si gagak. Nyari merak agak susah. Sehingga dia nyari ke satu istana. Ada merak. Turunlah si gagak. Merak-merak, bagus sekali warnamu. Bahagia enggak kamu dengan warna yang sementereng itu? Bahagia apanya? Gara-gara warna ini, saudara saya dibunuh. Bulunya dicabutin jadi hiasan. Dijual di pasar. Lebih baik jadi gagak.
Saya sudah pernah mengalami 3 alam. Kecil saya di alam bebas. Sedikit besar saya dikurung di kebun binatang. Sudah tua seperti ini saya dibeli oleh juragan kaya, menunggu waktu untuk dicabuti, untuk jadi hiasan seperti saudara saya. Seandainya saya lahir menjadi gagak, bebas, terbang, tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang ngerangkeng, nggak ada yang nyabut bulunya. Akhirnya si gagak baru sadar. Jadi bunuh diri enggak? Setelah keliling-keliling, tanya sana sini, kita kadang baru bersyukur loh. Kalau orang Bali ngomong bukit joen nak luwung. Bukit dari jauh itu tampak bagus ya, hijau, wah bagus sekali. Tapi begitu mendekat, ada jurang, ada hewan liar. Sama orang juga gitu. Apalagi di sosmed. Yang diupload ibu bapak, dia foto kan 1000-an tuh, ceklek. Dipilih satu yang paling bagus. Udah ketemu yang paling bagus, enggak langsung diupload. Kasih filter. Warnanya dicerahin, gincunya udah merah, dimerahin lagi. Udah difilter, langsung diupload. Enggak. Cari caption yang bagus. Tulisan yang bagus. Sudah nemu yang bagus, yang menginspirasi, baru diupload. Jadi sudah sekian filter, lalu kita di rumah lihat. Membandingkan diri kita yang sekarang. Apa yang muncul? Aduh, dia bagus sekali kehidupannya. Misalkan yang laki melihat yang posting perempuan, aduh bagus sekali warna lipstiknya. Lihat pasangan di samping, enggak pakai lipstik. Bajunya bagus. Lihat pasangan di samping, dasteran. Dia lagi sambil makan, makanannya bagus sekali di rumah, pindang. Yang perempuan juga sama, jangan senang dulu bapak-bapak. Yang laki-laki juga apa? Yang diupload. Baju yang rapi, tubuh yang tegap. Ibu-ibunya lihat, nggak pakai baju. Yang dilihat berotot, six pack. Kemudian dilihat di sampingnya, one pack. Lalu itu yang dibandingkan yang di rumah, yang tanpa filter, tidak dipilih, apa adanya memang keto. Dengan satu gambar yang dari sekian ribu gambar, di touch up, dibuat cantik sedemikian rupa, apa yang terjadi? Tidak puas. Iri hati. Bagaimana perasaan yang tidak puas, yang iri hati? Nyaman apa tidak nyaman? Lega apa terhimpit? Terhimpit. Bahagia apa menderita? Jadi ketika ada hal-hal yang bagus di luar sana, turut mudita-cita, pasti effortnya luar biasa tuh. Harus cari gambar yang bagus lah. Kemudian tiba-tiba ada kabar tetangga datang mobil baru. Iri apa mudita-cita? Mudita-cita, pasti dia tuh kerja keras. Sehingga bisa beli mobil baru. Aku juga kalau mau harus kerja keras. Tapi di lapangan bagaimana biasanya? Pastilah bererong tuh. Aduh, itu. Jadi untuk membuat hati nyaman perlu mudita-cita. Lawan dari mudita-cita, berbahagia dengan kebahagiaan makhluk lain adalah iri hati dan tidak berpuas dengan apa yang diri miliki. Ya namanya masyarakat ya penuh warna. Dan ketika kita hidup, tidak selamanya juga kita untung ya. Kadang rugi, tidak selamanya kita dianggap oleh teman, oleh kawan. Kadang nggak dianggap. Tidak selama juga dipuji oleh pasangan. Kadang dicemooh, diremehkan.
Ketika dicemooh, ketika rugi, ketika tidak dianggap, guncang tidak batin biasanya. Nah, untuk menghadapi guncangan batin terhadap 8 kondisi dunia, ingatlah bahwa segala sesuatu, baik buruknya, ada kaitannya juga dengan karma. Karma tidak mungkin salah alamat. Kalau kita sedang menderita, oh mungkin dulu ada perbuatan yang kurang sesuai dengan Dhamma. Mungkin dulu ada ucapan yang kurang sesuai dengan Dhamma. Mungkin dulu ada pikiran yang kurang sesuai dengan Dhamma. Sekarang diterima akibatnya. Dipuji tidak sampai terbang, dicaci tidak sampai tumbang. Apapun yang terjadi di luaran sana, karena kita punya pemahaman tentang karma, bahagia apa menderita jadinya? Biasa-biasa saja. Ketika bahagia tidak berlebihan, sampai upload story sampai titik. Menderita juga tidak berlebihan, sampai nulis 1 buku tuh jadi story juga tuh kadang. Jadi kalau orang happy biasanya yang diupload foto. Kalau lagi sedih biasanya diupload quotes. Enggak terlalu berlebihan, sehingga apa? UPK. Tenang seimbang. Dihantam oleh gelombang, oke. Dihantam oleh angin juga, oke. Kalau semuanya ini dipunyai, batinnya akan besar, batinnya akan lebar. Namanya Brahma Wihara. Tetapi Brahma Wihara ini pun ada satu kelemahan. Sementok-mentoknya, praktik apamanya, praktik tanpa batas, lahir di alam Brahma. Senyaman-nyamannya alam Brahma, kekal apa tidak di sana? Kalau jasa kebajikan yang menopang di alam Brahma habis, naik apa turun? Turun lagi. Turunnya apakah pasti di alam surga? Apakah pasti di manusia? Enggak juga, saya banyak baca. Habis di alam Brahma langsung jadi ayam. Banyak. Habis di alam Brahma langsung di peta. Banyak. Kalau gampangnya ngomong, habis sudah jadi direktur nih, kontraknya habis, dipecat. Ngelamar lagi dari bawah. Capek enggak? Alam Brahma itu melelahkan juga. Meskipun damai, meskipun tenang, ketika kondisinya habis, harus jatuh. Makanya ada yang paling tinggi. Arya Wihara. Kediamannya para suciwan. Apa syaratnya? Melihat segala sesuatu secara benarnya. Secara benarnya apa maksudnya? Dari sisi anicca, dukkha, anatta. Lahir di surga, lahir di alam Brahma yang masih ada rupanya, masih punya tubuh. Sifat tubuh ini kekal apa tidak kekal? Tidak kekal, anicca. Tubuh ini bertahan lama atau susah bertahan lama? Susah bertahan lama, dukkha. Berarti tubuh yang tidak kekal, tidak bisa bertahan lama, boleh nggak diklaim, inilah aku yang tetap keberadaannya? Tidak bisa. Anatta. Karena punya tubuh. Di dalam tubuh ada telinga, benar ya? Ada mata, ada hidung, ada kulit. Ketika melihat yang baik-baik muncul perasaan. Perasaan apa? Menyenangkan. Kalau melihat yang jelek-jelek, muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan
Kekal apa tidak kekal? Tidak kekal. Ketika mendengar cacian tetangga, muncul perasaan enggak? Muncul perasaan. Perasaan apa? Tidak menyenangkan. Kekal apa tidak kekal? Tidak kekal. Lalu perasaan yang muncul itu menunjang untuk sesuatu yang kita pikirkan. Yang menyenangkan pikiran itu mencengkram, yang tidak menyenangkan pikiran menolak. Yang dicengkram saja tidak kekal, yang mencengkram bagaimana? Tidak kekal juga. Kadang pikirannya baik, mungkin ingat dengan dhamma, menghadapi sesuatu. Kadang pikirannya buruk, karena lupa dengan dhamma. Persepsinya juga gitu. Yang dipersepsi, termasuk yang sadar. Yang sadar ada tubuh, yang sadar ada perasaan, yang sadar sedang berpikir, kekal apa tidak kekal? Tidak kekal. Maka cara pandang terhadap dunia, kalau putu jana, ibu bapak, ada dua cara untuk memandang dunia. Secara eksistensional namanya, harus ada subjek melakukan objek. Jadi harus ada aku. Aku yang punya cinta kasih. Aku yang punya welas asih. Aku yang punya simpati. Aku yang tenang seimbang. Itu kelemahan Brahmawihara. Masih ada sosok akunya. Masih melekati kesadaran. Yang sadar terhadap cinta kasih. Yang sadar terhadap welas asih. Yang sadar terhadap mudita. Yang sadar terhadap tenang seimbang. Kalau putu jana masih seperti itu cara pandangnya. Tapi kalau sudah tidak bisa ditemukan yang sebagai diri, Sakaya Ditti hancur. Kalau putu jana tadi kan ada dua cara pandang. Yang pertama secara eksistensional harus ada aku melakukan sesuatu. Cara pandang yang kedua adalah secara eksperiensional. Maksudnya gimana? Ini makanya agak dalam ya. Sebetulnya, ketika melihat, itu hanya ada yang terlihat. Karena mata tidak bisa melihat dirinya sendiri. Ketika mendengar, hanya ada yang terdengar. Ketika berpikir, hanya ada pikiran. Tidak ada yang namanya sosok sebetulnya. Agak dalam ya. Karena yang kita anggap sebagai sosok, itu hanya pergantian kontak indera tadi. Ketika mendengar hanya ada yang didengar, berganti dengan kontak tubuh, berganti dengan kontak pikiran sangat cepat. Dan batin bisa mengingat momen itu semua, sehingga terjadi konstruksi, personalisasi. Sakaya Ditti menganggap ada yang terpisah, aku dengan yang di luaran. Kalau ada yang terpisah aku dengan yang di luaran, kalau yang di luaran sesuai dengan selera si aku, loba muncul. Karena ada pemisahan diri dengan yang bukan diri, sekali lagi diri ini hanya bentukannya, konsep yang salah. Kalau tidak sesuai dengan selera si aku, kebencian muncul. Tapi kalau biasa-biasa saja, tetap ada terpisah antara aku dengan yang di luaran. Makanya kalau meditasi, Satipatthana, selalu di akhirnya itu ada kalimat, sejauh diperlukan untuk tahu bahwa itu semua anicca, dukkha, anatta. Pasti begitu. Makanya ketika berjalan kan angkat kaki, dorong, letak. Itu yang penting bukan
catatan angkat dorong letaknya, tetapi tidak ada sosok aku yang berjalan. Hanya ada rupa yang berganti sedemikian rupa. Mulai dalam ya. Tidak apa-apa, ada rekamannya kok. Nanti praktek di rumah, dengar lagi, praktek di rumah, dengar lagi. Dan ini secara tegas dinyatakan di dalam Bahia Sutta. Sutik sutak matang bawisami. Kembangkanlah bahwa ketika mendengar, hanya ada yang didengar. Ditik ditak matang bawisami. Kembangkanlah ketika melihat, hanya ada yang terlihat. Mutik mutak matang bawisami. Ketika menyentuh, merasa itu jadi satu, namanya mutak. Ketika menyentuh, mengecap, mencium, hanya ada yang disentuh, dikecap dan dicium. Winyati winyata matang bawisami. Kembangkanlah bahwa ketika berpikir, hanya ada pikiran-pikiran. Tidak ada aku dalam aktivitas itu. Kalau terus dilatih, maka tidak akan ada lagi kelekatan. Terhadap tubuh tidak melekat. Terhadap perasaan tidak melekat. Terhadap pikiran tidak melekat. Terhadap kesadaran juga tidak melekat. Dampaknya apa? Ketika tubuh berubah, yang muda jadi tua, yang sehat jadi sakit, berubah karena tidak melekat, ada penderitaan enggak? Ada duka cita enggak? Kemudian ketika berinteraksi, tidak melekat pada perasaan, dipuji ya senang ya sudah, tapi ini hanya perasaan. Dicaci, ya udah ada kebencian tapi tidak dilekati. Menderita enggak? Enggak. Demikian pula terhadap pikiran, demikian pula terhadap kesadaran. Ketika mau meninggal, kesadaran pun tidak dilekati. Batinnya ringan. Sehingga alam apaya pasti tertutup. Dan kalau orang memahami ini, sudah mematahkan sakaya diti. Dan kalau sudah mematahkan sakaya diti, secara otomatis tidak ragu lagi dengan dhamma. Karena udah lihat langsung. Wicikica juga hancur. Tidak lagi tuh praktek yang aneh-aneh. Geradak-gerudu ke sana kemari. Oh, ada tempat kuburan yang angker. Ayo meditasi di sana. Oh, ada pemandian yang bisa membersihkan batin. Ayo mandi di sana. Tidak lagi. Karena sila bata paramasa juga hancur. Dan kalau 3 belenggu pertama ini hancur, orang disebut sebagai sota panah. Nah, dia ini yang bisa berada di Arya Wihara. Kediaman para Arya. Kalau sudah berada di kediaman para Arya, paling males pun berlatih, cuman lahir 7 kali lagi. Kelahirannya minimal manusia. Tidak mungkin di alam apaya. Dan bisa dipastikan mencapai nibbana, keluar dari alam samsara. Dari 3 ini, cita-citanya yang mana? Ada yang mau di Bawihara? Oh, Mang, sudah terpenuhi itu, Mang. Ada yang mau Brahma Wihara? Ada yang mau Arya Wihara? Silahkan dipilih masing-masing, silahkan dipraktekkan masing-masing. Saya akan rekap. Di Bawihara syaratnya hiri dan tapa. Malu berbuat buruk, takut akan akibatnya. Di Bawihara berlaku nangga. Tapi kalau mau Brahma Wihara syaratnya ada 4. Metta, karuna, mudita, upeka. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan tenang seimbang atau tidak memihak. Dan kalau Arya Wihara,
Syaratnya adalah melihat dari sisi anicca, dukkha, anatta. Tidak kekal, tidak bisa bertahan, dan bukan inti, bukan diri yang tetap. Mudah-mudahan kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.